Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Lampung kelas 11 dengan materi Pungo Pandai. Yang pertama, definisi teks Pungo Pandai. Pungo Pandai terdiri dari dua kata, yaitu pungo dalam dialek O atau pungu dalam dialek A yang berarti tangan. Dan kata pandai berarti tahu atau serba bisa. Jadi, pungo pandai artinya tangan pintar. Kata ini tergolong idiom atau ungkapan yang memiliki makna kiasan atau makna konotatif yang artinya serba bisa. Makna tangan pintar atau pungo pandai tersebut adalah seseorang yang mempunyai keahlian tertentu lebih dari satu atau disebut sebagai multi talenta. Selanjutnya yaitu struktur teks Pungo Pandai. Pada struktur teks Pungo Pandai terdapat 3 bagian. Yang pertama pembuka, kedua isi, dan ketiga penutup. Pada bagian pembuka menceritakan mengenai profil seseorang atau tokoh yang diangkat dalam teks Pungo Pandai yang membahas mengenai nama, tanggal lahir, tempat tinggal, riwayat hidup, keluarga, dan pendidikan. Lalu pada bagian yang kedua yaitu bagian isi menyebutkan deskripsi talenta atau tokoh yang diangkat. Yang ketiga bagian penutup yaitu menyimpulkan sebagai teks Pungo Pandai. Ketiga, ciri-ciri teks Pungo Pandai. Yang pertama, menonjolkan perbuatan, tindakan, atau aksi nyata yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh positif dalam lini kehidupan. Yang kedua, terdapat himbauan, nasihat, atau petuah. Dan yang ketiga, ada nilai-nilai dan norma serta hukum yang harus diamalkan karena berlaku di dalam masyarakat. Keempat, teksnya berisi tentang keahlian atau passion atau talenta seseorang pada bidang tertentu. Kelima, ada nilai-nilai motivasi hidup yang dapat diambil manfaatnya. Yang keempat, kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah dalam teks Pungo Pandai. Kaidah yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Misalnya, dia, ia, atau beliau. Pronomina ini biasanya digunakan bergantian dengan penyebutan gelar tokoh dan gelar panggilan tokoh yang dikisahkan. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan kejadian dan perbuatan yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya, berkata, belajar, membaca, dan menulis. Yang ketiga, menggunakan kata sifat untuk menjelaskan kejadian dan perbuatan sifat-sifat tokoh. Misalnya, pandai, rajin, dan sebagainya. Kaidah yang keempat, menggunakan kata kerja pasif dalam menjelaskan kejadian yang dialami tokoh. Misalnya, dipilih, dimintai tolong, ditugaskan, dan diberi. Yang kelima, menggunakan kata sambung, kata depan atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Misalnya, sesudah, sampai, selanjutnya, dan selamanya. Yang terakhir yaitu menggunakan kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas mental untuk menggambarkan peran tokoh, seperti memahami, menyukai, menyetujui, dan menginspirasi. Nah, demikianlah pembahasan mengenai Pungo Pandai. Struktur teks Pungo Pandai dalam bahasa Lampung pada dasarnya mengacu pada penyampaian berita atau informasi dalam bahasa Lampung. Struktur ini mencangkup proses penyusunan berita, mulai dari pengumpulan informasi hingga penyajiannya dalam bentuk tulisan dan pembacaan. Nah, topik ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.